Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Violita Sari selaku moderator dari kelompok 6 Manajemen Bisnis dengan anggota saya yaitu Suarman Laila, Syifa Nuraini, Winda Agustin, dan juga Windy. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perusahaan-perusahaan yang berhasil dan juga gagal dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Tujuan manajemen bisnis. Tujuan manajemen bisnis sendiri yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan atau organisasi tersebut dapat beroperasi dengan lancar, menghasilkan keuntungan, juga dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya, ada beberapa komponen dalam konsep manajemen bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua perorganisasian, ketiga pengarahan, keempat pengendalian, kelima perkembangan sumber daya manusia, keenam inovasi, ketujuh manajemen risiko, kedelapan pengambilan keputusan, yang terakhir yaitu manajemen strategis. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen bisnis. Yang pertama adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri bisa berupa ekonomi, politik, atau teknologi yang sangat berpengaruh pada perkembangan pasar. Yang kedua adalah perkembangan sumber daya manusia. Memiliki sumber daya manusia atau karyawan yang berpotensi sangat berpengaruh untuk keefektivitasan manajemen bisnis. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi berdampak kepada proses produksi, operasi, lalu pemasaran, dan juga pengiriman barang atau jasa. Yang keempat adalah perubahan regulasi. Perubahan regulasi bisa berupa perubahan regulasi pemerintah, kebijakan perpajakan, dan juga hukum industri. Yang terakhir adalah persaingan industri. Persaingan industri berpengaruh kepada harga dan juga inovasi produk atau jasa yang dijual. Dan berhasil, salah satunya yaitu Gojek merupakan perusahaan yang berbasis teknologi di Indonesia yang menyediakan layanan ride hailing dan pengiriman yang berhasil. Perusahaan ini telah sukses di Indonesia karena strategi pemasaran yang efektif dan pendekatan terhadap pelanggan. Strategi yang berkontribusi terhadap kesuksesan Gojek yang pertama yaitu memperkenalkan layanan berbasis online kepada masyarakat lain. Gojek telah menyadarkan hampir seluruh masyarakat Indonesia dan menggunakan layanannya dengan memperkenalkan layanan berbasis online kepada masyarakat. Hal ini dicapai dengan mengedepankan pengalaman pelanggan dan perjalanan pelanggan yang membuat Gojek mampu menjawab segala kebutuhan dan transaksi dalam satu aplikasi. Bermitra dengan yang kedua yaitu bermitra dengan perusahaan lain. Gojek sering menerapkan berbagai sistem kemitraan dengan perusahaan berbeda, sehingga membantu meningkatkan reputasinya dan dikenal lebih luas. Misalnya, Gojek bekerja sama dengan Tokopedia atau Fortune 8 terkemuka di Indonesia untuk memperluas layanannya. Yang ketiga yaitu memberikan harga yang kompetitif. Gojek telah menerapkan strategi smart switching untuk menenangkan persaingan di pasar. Mereka telah menetapkan harga kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Harga yang ditawarkan Gojek juga sangat bersaing dengan layanan transportasi online lainnya seperti Grab dan Uber. Yang keempat yaitu memperluas layanan. Gojek telah memperluas layanannya hingga menerapkan layanan keuangan dan layanan kesehatan. Mereka juga telah mengembangkan kemitraan dengan berbagai restoran, toko online, dan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan pesan antar makanan, membayar tagihan, dan layanan keuangan lainnya untuk aplikasi Gojek. Yang kelima yaitu berfokus pada kepuasan pelanggan.
Gojek mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan transportasi yang andal dan aman kepada pelanggan. Mereka juga telah merapikan teknologi untuk meningkatkan layanan mereka seperti untuk seluler, pemesanan perjalanan, dan pengantaran. Strategi-strategi ini berkontribusi terhadap kesuksesan Gojek di Indonesia dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, memperluas layanan, dan kemitraan dengan perusahaan lainnya. Gojek telah menjadi perusahaan berbasis teknologi terkemuka di Indonesia. Itulah perusahaan yang berhasil dalam studi kasus kali ini. Salah satu perusahaan yang berhasil di Indonesia adalah yaitu PT Unilever. Alasan PT Unilever berhasil di Indonesia karena PT Unilever memanfaatkan peluang, kebutuhan, dan keinginan masyarakat menghadapi persaingan komersial yang semakin ketat. Perusahaan terus mengembangkan diri dalam perusahaan dan terus meningkatkan kualitas produk untuk bisa tetap bersaing dan terus berinovasi dalam berbagai produk yang mereka produksi, seperti dari sabun tangan sehingga bisa memproduksi sabun cair. Dan PT Unilever juga sangat kreatif baik dalam memasarkan produk ataupun strategi marketing. Strategi pemasaran PT Unilever adalah dalam melakukan pemasaran secara langsung, melakukan pengiriman surat kepada para pelanggan, melakukan interaksi dengan telepon dengan para konsumen, menggunakan faksime, email, dan juga menggunakan alat penghubung. Strategi yang dilakukan Unilever adalah strategi Unilever dalam melakukan pengembangan usahanya, dilakukan berbagai inovasi, mengembangkan portofolio dalam merek yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu kategori keperluan rumah tangga dan keperawatan tubuh. Berikan contoh perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. BlackBerry adalah contoh perusahaan teknologi yang gagal beradaptasi dengan perubahan pasar dan gagal mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yang efektif di Indonesia. Mereka tidak berhasil bersaing dengan pesaing seperti Apple dan Android dalam hal inovasi produk dan pengalaman pengguna. BlackBerry juga mengalami masalah dalam hal pengelolaan rantai pasokan dan distribusi yang akhirnya menyebabkan penurunan penjualan dan pasang pasar yang sangat signifikan. BlackBerry dikatakan sebagai studi kasus perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar. BlackBerry pada awalnya sukses dengan produknya yang berfokus pada fitur dan keamanan yang kuat. Namun, perusahaan gagal beradaptasi dengan perubahan tren pasar yang lebih condong pada smartphone dengan sistem operasi yang lebih canggih. Mereka gagal melihat permintaan konsumen yang semakin meningkat untuk aplikasi, ketersediaan platform, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua, kelemahan dalam inovasi produk. BlackBerry terlambat dalam mengembangkan produk baru yang dapat bersaing dengan pesaing seperti Apple dan Android. Mereka gagal untuk merancang dan meluncurkan smartphone dengan fitur dan inovasi yang menarik bagi konsumen. Kurangnya inovasi ini menyebabkan perusahaan kehilangan pasang pasar yang sangat signifikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu masalah manajemen internal. Ada beberapa masalah manajemen internal yang terjadi di BlackBerry, termasuk kurangnya komunikasi efektif antara departemen, keputusan yang lambat dalam menghadapi perubahan pasar, dan kegagalan dalam mengelola persediaan dan rantai pasokan. Hal-hal ini menyebabkan keterlambatan dalam respon pasar dan kehilangan kepercayaan dari konsumen dan investor. Selanjutnya yang keempat, tidak memahami kebutuhan konsumen. BlackBerry gagal memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan baik. Mereka tidak secara tepat mengantisipasi keinginan dan kebutuhan pasar, sehingga gagal dalam menyediakan produk yang relevan dan mengikuti tren. Akibatnya BlackBerry kehilangan daya tarik di pasar
dan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Dalam keseluruhan, BlackBerry menjadi studi kasus perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis karena kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar, kelemahan dalam inovasi produk, masalah manajemen internal, dan ketidakpahaman terhadap kebutuhan konsumen. Contoh berikutnya perusahaan yang mengalami kegagalan adalah Kodak. Kodak dulunya adalah pemimpin dalam industri fotografi dan memiliki dominasi yang kuat di pasar kamera dan film. Namun, mereka mengalami kegagalan karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi digital. Alasan utama kegagalan Kodak yaitu 1. Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi digital. Kodak terlambat dalam melihat potensi teknologi digital dan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadirkan produk-produk yang relevan. Mereka mempertahankan fokus mereka kepada film dan kamera tradisional, sementara pasar mulai beralih ke fotografi digital. Kedua, kurangnya inovasi. Kodak tidak berhasil menghadirkan inovasi yang signifikan dalam fotografi digital. Mereka tidak berhasil mengembangkan produk-produk yang dapat bersaing dengan kamera digital yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah digunakan dari pesaing mereka. Ketiga, kurangnya fleksibilitas dalam model bisnis. Kodak masih sangat terkait pada bisnis film dan pengembangan foto. Mereka gagal untuk melihat peluang dalam layanan fotografi digital, seperti penyimpanan online dan pencetakan foto digital. Keempat, kelemahan strategi dalam pemasaran. Kodak tidak berhasil mengkomunikasikan nilai dan manfaat fotografi digital kepada konsumen dengan efektif. Mereka tidak membangun citra merek yang kuat dalam fotografi digital. Yang terakhir, perubahan perilaku konsumen. Konsumen mulai beralih ke fotografi digital dengan kamera ponsel dan kamera digital kompak yang lebih praktis dan lebih mudah digunakan. Kodak tidak berhasil mengantisipasi dan menanggapi perubahan ini dengan cepat. Akibat dari kegagalan ini, Kodak mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dan gagal bersaing dengan pesaing yang lebih inovatif, dan akhirnya mengajukan kebangkrutan pada tahun 2012. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.